Ya, pemirsa, salah satu hal yang sedang ramai diperbincangkan yang menjadi spotlight ini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus mengalami tekanan dalam jangka pendek. Bahkan hingga hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini sudah mencatat rekor terlemahnya ya Gemma dan pemirsa, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah kurs rupiah menembus 17.400 per dolar AS pada Selasa 6 Mei 2026. Iya, Gubernur Bank Indonesia menyebut kondisi ini dipengaruhi fakta global dan siklus musiman, namun optimis rupiah akan kembali menguat seiring fundamental ekonomi yang solid. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan bahwa tekanan pada rupiah saat ini dipicu oleh harga minyak dunia yang tinggi serta kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Selain faktor global, tekanan juga datang dari sisi musiman domestik pada periode April hingga bulan Juni. Dan meningkatnya permintaan falas untuk pembayaran dividen korporasi, pelunasan utang, serta kebutuhan ibadah haji menjadi penyebab utamanya. Ya, pemirsa, meskipun saat ini dinilai under value, Bank Indonesia meyakini rupiah akan tetap stabil dan akan kembali menguat. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 yang mencapai 5,61% serta tingkat inflasi yang tetap terkendali. Kita simak pernyataan berikut ini dari Gubernur Bank Indonesia. Dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar. Bahwa yang pertama, nilai tukar sekarang itu under value. Under value, dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa under value? Tadi disampaikan oleh Pak Menko Berkon, fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61%. Inflasi rendah. Kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat. Nah, kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua, yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman. Faktor globalnya apa? Yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Dan Pak Menko tadi mengatakan terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Ya, ada optimisme begitu ya dari pemerintah bahwa fundamental kita masih kuat dan juga akan ada berbagai faktor nantinya yang bisa membuat rupiah kembali menguat, pemirsa. Dan juga pemerintah ini menyepakati penguatan koordinasi antara Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan guna menjaga stabilitas pengelolaan nilai tukar rupiah. Iya, pada kemarin Gubernur BI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memaparkan sejumlah strategi jaga stabilitas rupiah. Kita akan melihat, pemirsa, terdapat 7 langkah yang disiapkan Bank Indonesia, yaitu yang pertama memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, Bank Indonesia memperkuat aliran masuk modal asing melalui instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Dan yang ketiga, BI akan melanjutkan pembelian di pasar sekunder, kemudian BI akan menjaga likuiditas perbankan dan memperketat pembelian valuta asing tanpa underlying. Batas pembelian dolar sebelumnya adalah 100.000 per bulan dan ditekan menjadi 50.000 USD per bulan. Dan Bank Indonesia akan memperkuat intervensi di pasar offshore NDF dengan melibatkan bank domestik, dan BI akan meningkatkan pengawasan terhadap perbankan dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar tinggi bekerja sama dengan OJK.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.